Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen, pembimbing, penguji yang saya hormati dan banggakan, perkenalkan nama saya Dudung Amir Mahmud, SPDI, Guru PAI di SMPN Walitkon Cimerak, Desa Batu Malang, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan nomor induk mahasiswa 2501091100036. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMPN Walitkon Cimerak untuk uji kinerja pada kelas 8 dengan tema beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali ya dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran apa? Kelas berapa? Kelas 8 ya. Alhamdulillah ya kita bisa berkumpul ya dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya silahkan pimpin doa oleh ketua kelas Saudari Nabila. Sebelum kita melakukan kegiatan, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban kasiran mubarakan fi. Allahumma jid'ana al-ma'ada ta'liman wa tasliman wa tasliman wa barakatan wa karamatan wa haibatan wa mahabbatan wa rahmatan amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal-akhiratu khairul laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul alim. Baik, sebelum kita lanjutkan, sebelumnya Bapak akan absensi dulu ya. Siapa-siapa yang sudah hadir. Mungkin teman kalian ada yang sudah hadir dikarenakan sakit atau izin atau yang lainnya. Nah, untuk itu Bapak akan coba kehadiran kalian ya.
Azizah. Hadir Pak. Anissa Saniatul Bariyah. Hadir. Dede Tabina. Hadir Pak. Dini Indriani. Erna Nurlaila Sari. Hadir Pak. Nahla Mulia Ajahra. Sofi Nur Habibah. Sakit Pak. Sipa Nur Azizah. Izin. Tika Nur Khawifah. Hadir. Sipa Albiah. Baiklah, setelah kita absensi yang tidak hadir, kita ada 1, 2, 3, 4, 5 ya teman kalian yang tidak hadir. Kita lanjutkan ke materi, tapi sebelumnya Bapak akan bertanya tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, siapa yang bisa menjawab? Mengapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Siapa yang bisa? Cung, semua tangan. Mengapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Ya. Kita percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup. Bagaimana yang lain? Setuju? Setuju. Ya, bagus. Nah, berikan tepuk tangan ya. Jadi kita harus mempercayai kitab-kitab Allah itu karena kitab-kitab Allah itu diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul pilihan Allah, nah, sebagai pedoman hidup bagi umatnya. Baiklah, sebelum kita ke pokok permasalahan ya, pokok dari tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, kalian pelajari ya pada kesempatan ini untuk materi meyakini kitab-kitab Allah. Jadi kalian itu betul-betul harus bisa menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah, kemudian bisa menyebutkan nama-nama kitab Allah beserta rasul atau nabi penerimanya. Kemudian kalian harus bisa mengaplikasikan atau menjadikan kitab itu sebagai pedoman hidup ya untuk kehidupan sehari-hari. Masih semangat semuanya? Semangat. Belum mulai untuk melihat video pembelajaran, langkah baiknya kita beri dulu ya. Tahu gak tepuk tangan? Tahu. Tepuk tangan 1. Tahu. Silakan. Pimpin. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali.
kita bagi kelompok semuanya ya. Di kelompok dan oke ya. Oke, siswa dibagi menjadi 3 kelompok ya. Kemudian Bapak akan membagikan ya tugas kerja nanti kalau yang kerjakan ya. Mungkin ada beberapa yang kemudian jelaskan pengertian iman kepada kebenaran Allah, kemudian sebutkan kita Allah dan pada siapa kesukaannya. Yang keempat, apa yang beriman kepada kebenaran Allah. Untuk pilihan ganda ada pilihan ganda, ini ada pilihan gandanya, pilihan ganda. Silakan kalian bedakan berdasarkan hasil pemanasan yang ada di kegiatan ya. Pertama pilihan ganda. Yang dimaksud dengan relevansi dengan kehidupan? Ini yang bisa direalisasikan atau direalisasikan dalam kehidupan. Jadi bagaimana kita menganalisanya sebagai Indonesia itu dalam kehidupan, bagaimana aja yang berhubungan dengan isi kita itu sendiri, apa isi pokoknya. Kemudian hubungan dengan di kehidupan sehari-harinya bagaimana? Contohnya misalkan ya, kita ada Al-Quran misalkan itu isi pokoknya ibadah. Nah, jadi direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa melaksanakan ibadah setiap hari sebagai kewajiban. Nah, kita melihat dari isi pokok kandungan atau isi pokok kitab tersendiri, misalkan kitab yang diturunkan Nabi Musa apa? Lihat kan ada isi pokoknya. Isi pokok dari kitab itu nanti dijelaskan. Nah, jelaskan ini bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada yang tidak mengerti silakan. Itu pertanyaannya. Nah, belum? Udah Pak. Ada yang belum? Udah. Setelah kalian mengerjakan tugas kelompok, silakan kalian presentasikan untuk masing-masing kelompok dengan hasil pengerjaan kalian ya. Mau kelompok mana? Yang terlebih dulu depan, kelompok yang siap. Kelompok 1.
Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi kita. Yang ke-1, nama kitab Taurat. Rasul penerima Nabi Musa alaihi salam. Isi pokok: perintah menghormati kedua orang tua. Relevansi dengan kehidupan. Kita harus menghormati kedua orang tua kita atau menyayangi sebagaimana orang tua kita menyayangi kita. Yang kedua ada kitab Zabur. Rasul penerimanya Nabi Daud alaihi salam. Isi pokok: larangan mencuri. Relevansi dengan kehidupan. Jangan pernah sesekali untuk mencuri barang yang bukan milik kita, karena kalau mencuri akan dapat hukuman di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga, Injil. Rasul penerimanya Nabi Isa alaihissalam. Isi pokok larangan berbuat zina. Relevansi dengan kehidupan. Kita tidak boleh melakukan zina karena nanti akan mendapat hukuman. Dan yang terakhir ada kitab Al-Quran. Rasul penerima Nabi Muhammad. Isi pokok akidah. Relevansi dengan kehidupan. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini malaikat Allah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan. Begitu dimengerti, dipahami. Kemudian Bapak persilakan untuk selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pengajian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Nama kitab Taurat. Rasul penerimanya Nabi Musa alaihissalam. Isi pokok: perintah menghormati kedua orang tua, larangan membuat zina. Relevansi dengan kehidupan. Mengikuti petunjuk dan aturan dari kitab Taurat agar hidupnya terarah. Nama kitab Zabur. Rasul penerimanya Nabi Daud alaihi salam. Isi pokok: larangan membunuh sesama manusia, larangan menyebut nama Allah Taala dengan sia-sia. Relevansi dengan kehidupan. Tidak berhak dan sombong. Tidak berhak dan sombong. Nama kitab Injil. Rasul penerimanya Nabi Isa alaihissalam. Isi pokok: membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak terkait dengan kebenaran. Relevansi dengan kehidupan. Melaksanakan yang taat kepada hukuman Allah dan tidak dalam gemerlap kata dan dunia. Nama kitab Al-Quran. Rasul penerimanya Nabi Muhammad. Isi pokok: akidah keyakinan, Allah beribadah, ibadah muamalah, tauhid sejarah. Relevansi dengan kehidupan. Melaksanakan semua yang ada dalam Al-Quran, karena itu kewajiban kita semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terakhir, Bapak silakan untuk kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama kita Tambore, Rasul penerima Nabi Musa. Isi pokok Perintah menghormati kedua orang tua. relevansi dengan kehidupan. Kita tidak boleh membantah orang tua. Nama kita Jabur, Rasul penerima Nabi Daud. Isi pokok Kita untuk tidak boleh intervensi. relevansi dengan kehidupan. Dia berbicara dan berperilaku kita harus jujur. Yang ketiga, nama kitab Injil, Rasul penerima Nabi Isa. Isi pokok Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. relevansi dengan kehidupan. Kita senantiasa bertaat pada Allah. Nama kitab Al-Quran, Rasul penerima Nabi Muhammad SAW. Isi pokok Akhlak atau budi pekerti. relevansi dengan kehidupan. Kita harus mempunyai akhlak yang baik dan tutur kata yang lembut. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ya dari materi yang disampaikan, kemudian kalian mengisi tentang kedua ya. Ada yang pilihan ganda, ada yang kira-kira sudah belum? Nanti diinfokan ke bapak ya untuk pilihan gandanya. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari pemaparan yang telah dilihat di depan, begitu kentalnya kitab-kitab yang ada di apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Jadi sebagai umat muslim kita harus bagaimana? Harus menjalankan ibadah Allah. Ya, Perintah harus menjalankan perintah Allah dan meyakini yang paling utama ya, meyakini mengimani kitab-kitab Allah selain Al-Quran. Ada yang menyebutkan bahwa kitab-kitab yang bisa kita imani hanya Al-Quran. Salah, karena kitab-kitab yang lain juga itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada seorang muslim yang tidak beriman kepada kitab-kitab selain Al-Quran, berarti dia itu seolah-olah kafir atau kufur. Termasuk meyakini kitab Allah itu termasuk rukun apa? Rukun iman. beriman. Nomor berapa? 3. Dia apabila ada orang yang tidak mengimani kitab-kitab Allah, seolah-olah dia itu tidak beriman kepada Allah. Nah, jadi jangan sampai berpikiran ini kitab Injil bukan kitab saya, ini kitab Taurat bukan kitab saya tidak percaya. Mungkin pada waktu sekarang kitab Injil itu khusus untuk umat Nabi Isa. Pada waktu itu masih sama seperti kitab-kitab sebelumnya, mengesahkan Allah, menyuruh berbuat baik. Nah, adapun sekarang itu kitab-kitab Injil, Taurat itu sudah beda dengan kitab-kitab yang dulu dibawa oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalian jangan tertipu atau seolah-olah ada orang misalkan mengiming-imingi kalian supaya tidak iman kepada kitab Al-Quran. Maka kitab yang paling benar ataupun kitab Allah Subhanahu wa taala
kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, Al-Qur'an, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bukan wahyu. Wahyu kan benar adanya. Pasti benar. Karena wahyu itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmahnya kita mempelajari, mengimani kitab Al-Qur'an, Taurat, Injil dan Zabur itu untuk apa? Sebagai petunjuk. Apalagi kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad yang berpedoman pada Al-Quran. Hadis, makanya Al-Quran itu dijadikan wahyu sebagai pedoman hidup bagi umat Islam karena di dalamnya mengandung ajaran-ajaran pokok tadi yang berapa? 5. Yang pertama akidah, kemudian apa lagi? Akhlak, ibadah, kemudian muamalah, sejarah, itu di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu harus kita baca. Al-Quran itu terjaga sampai hari kiamat. Bagaimana? Tadi sudah dijelaskan. Makanya kita itu harus selalu membaca Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab baik Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab apa? Injil. Nabi Daud. Zabur. Nabi Musa. Nabi Muhammad. Jadi itulah kitab-kitab yang wajib kita pahami, ada 4 kita imani, ada 4. Taurat, Injil, dan Zabur dan Al-Quran. Jadi bagaimana sikap kita terhadap orang yang memiliki kitab suci selain Al-Quran? Bagaimana? Kalaupun ada orang yang memiliki atau mengimani kitab-kitab suci selain Al-Quran, bagaimana sikap kita? Kita itu saling menghormati. Saling menghormati ya, saling menghargai. Baiklah. Demikianlah untuk pembelajaran pada kesempatan ini. Nanti kalian di rumah buat rangkuman ya pokok kitab-kitab Allah dalam bentuk tabel seperti tadi masing-masing ya. Silakan pimpin doa